Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nani Lodia Syamri dengan NPM ganjil yaitu 5422221023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara instalasi modul Extra Accounting dan Reconcile serta simulasi P2P atau Procure to Pay. Yang pertama, install modul Extra Accounting. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu mendownload modul Extra Accounting yang mana saya menggunakan Udu 17. Dapat diklik link berikut dan nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya dapat diklik download untuk versi 17. Saya sebelumnya telah melakukan proses download dan dapat dicek pada folder download. Nah, berupa folder ini, yang mana isinya terdapat beberapa folder. Langkah selanjutnya dapat di-select all, Ctrl all, Ctrl copy, C, dan kita paste ke tempat file udu ditempatkan, yaitu saya sebelumnya nyimpan di local disk C. Program files, kemudian udu 17, server, udu, kemudian add-ons. Nah, kemudian dilakukan paste folder tadi ke add-ons ini. Selanjutnya, setelah dilakukan paste, perlu dilakukan restart udu lewat menu service. Kita cari dulu file udu dan dapat dilakukan klik kanan dan klik restart. Ini untuk agar nanti file modul extra accounting-nya ini muncul di tampilan udu. Setelah selesai proses restart, kita dapat masuk ke tampilan udunya. Nah, tampilan udunya itu seperti ini untuk modul extra accounting. Sebelumnya di sini ada button activate, saya telah melakukan aktivasi. Dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya di sini juga kita cek udah ada modul accounting ya. Yang mana modul accounting ini udah terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan nantinya. Sekian untuk install modul Extra Accounting. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai install modul Extra Reconcile. Untuk prosesnya kurang lebih sama dengan modul Extra Accounting. Yang pertama kita perlu melakukan download dulu file reconcile-nya. Saya klik link ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Terus saya klik github.com dan tampilannya seperti ini. Kemudian saya pastikan versinya sesuai yang saya gunakan, yaitu Udu 17. Selanjutnya dapat diklik code dan klik download zip. Kemudian akan masuk ke file download. Tampilannya seperti ini, account reconcile. Ketika kita buka sama, di dalamnya terdapat beberapa folder. Kemudian folder ini dapat di copy dan dipaste ke menu add-ons tadi. Kemudian dilakukan juga service seperti modul extra accounting tadi. Nah, ini nanti dapat di restart lagi. Kemudian setelah di restart, dibuka lagi tampilan udunya, di refresh, dan nanti ketika buka apps, dapat dicek apakah extra reconcile-nya ini sudah muncul. Nah, sebelumnya saya telah melakukan activate untuk fitur modul ini, dan tampilannya seperti ini. Sekian untuk install modul Extra Reconcile. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi P2P. Adapun prosesnya mulai dari PO, receiving, vendor bill, dan payment, yang mana setelah tahap masing-masing tersebut dilakukan cek journal entries. Kemudian untuk skenario yang digunakan, yaitu perusahaan X ingin melakukan pembelian office lamp sebanyak 10 pieces dari PT Azure Interior.
Selanjutnya kita bisa masuk ke Udu. Di sini kita pastikan dulu ya di setting udah diaktifkan developer mode. Kemudian di sini developer mode sebelumnya saya sudah mengaktifkan. Kemudian kita dapat pergi ke menu inventory. Di situ dapat klik configuration, kemudian klik produk kategori, kemudian pilih all. Kemudian di sini kita akan mengubah inventory valuation, sebelumnya manual. Saya telah mengubahnya jadi automated. Untuk manual tampilannya seperti ini, dan ketika automated seperti ini. Kemudian jangan lupa diklik save. Selanjutnya ke menu setting. Di sini kita akan manage user. Sebelumnya saya telah membuat beberapa user yang terkait dengan simulasi ini. Saya membuat bagian warehouse, ada Benny Warehouse, bagian purchase, ada Dini Purchase, dan bagian accounting, ada Rita Akuntan. Kemudian kita bisa masuk yang pertama kita bisa logout dulu, kita akan masuk ke Rita Purchase. Kalau purchase Dini, Rita tadi accounting. Kita akan masuk ke Dini, untuk Rita tadi accounting ya. Kita masuk ke Dini purchase. Kemudian di sini kita pilih menunya purchase. Nah, kita dapat melakukan pembuatan RFQ. Nah, vendor yang kita gunakan di sini tadi ada Azure Interior ya. Ya, kemudian kita dapat mengklik untuk add produknya ya. Nah, tadi kita ingin melakukan pembelian office lamp sebanyak 10 pieces ya. Kuantitinya kita bisa ubah jadi 10. Kemudian untuk harganya itu dari perusahaan kita misalkan 100, kemudian kena tax, oke, jadi totalnya 1.110.000. Kemudian selanjutnya kita dapat klik save yang di kiri atas ini. Nah, ini muncul nomor RFQ yaitu P00014. Kita dapat klik send by email. Kita tunggu sebentar. Nanti akan muncul tampilan email seperti ini. Tampilan email yang akan dikirim langsung ke PT Azure Interior. Selanjutnya, kita dapat klik send. Setelah diklik send, kita dapat melakukan confirm order. Nah, setelah kita klik confirm order, RFQ tadi akan berubah menjadi PO, P00014. Selanjutnya, kita dapat pergi ke accounting. Accounting tadi Rika Akuntan ya. Kita bisa ke Rita Akuntan. Di sini kita mau cek apa ada jurnal yang sudah terbuat. Kita ke accounting, pilih journal entries. Di sini kita bisa cek ya, belum ada jurnal yang terbuat. Kemudian kita logout dulu, kita masuk ke Benny Warehouse ya. Di sini kita masuk ke inventory, kemudian kita klik receipt.
Nah, tadi kita kan itu P00014, kita bisa klik. Di sini kita dapat melakukan validasi, karena sesuai tadi ya, kita pesan 10. Setelah validate, kemudian kita logout lagi, kita balik ke menu Rita Akuntan tadi. Kita mau cek apa ada jurnal yang sudah terbuat. Kemudian kita cek ke accounting, kita cek jurnal entries. Kemudian, nah tadi kita kan pesennya Office Lamp. Ini udah ada jurnal yang terbuat ya. Selanjutnya kita bisa logout, kita balik ke menu Purchase. Purchase itu tadi di Need Purchase. Kemudian kita masuk ke menu Purchase. Nah, kita klik. Nah, di sini kita dapat melakukan Create Bill. Kita Create Bill. Nah, terdapat dokumen vendor bill seperti ini. Kemudian kita kembali lagi, setelah jadi vendor bill, kita mau cek lagi ke Rita Accounting. Apa ada jurnal yang terbuat. Kemudian kita ke accounting, kita cek journal entries. Nah, ini tampilannya masih seperti tadi ya, saat melakukan validate. Jadi belum ada jurnal terbuat. Kemudian kita lanjut ke accounting dashboard. Kemudian kita bisa klik vendor bill. Nah, di sini kita bisa pilih yang ini. Kemudian kita bisa melakukan kita sepertinya bisa cek lagi sesuai yang kita pesan tadi. Oh, ini bukan. Kita cek lagi mana yang kita order. Nanti di sini kita dapat cari, kemudian kita melakukan confirm vendor bill. Nah, ini kan Office Lamp ya tadi. Oke, kita lakukan confirm. Kita masukkan bill date-nya dulu, tanggal penagihannya, kemudian udah kita klik, confirm, kita register, kita pilih bank atau cash, kemudian klik create payment. Nah, statusnya akan berubah menjadi in payment. Tadi kita membeli Office Lamp sebanyak 10 pieces ya. Seperti itu. Jadi kita akan kembali lagi ke accounting, journal entries. Nah, ternyata tidak ada jurnal yang terbuat, jadi jurnal tadi itu hanya ada ketika ada proses validate dari pihak warehouse yang tadi ini. Kurang lebih itu simulasi Procure to Pay yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.